Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga bahagia selalu ya. Perkenalkan, aku Pira Pratiwi dari Prodi Pendidikan IPA 2020 MPM 04. Pada kesempatan kali ini, aku mau jelasin tentang mengenal filsafat dan filsafat pendidikan nih. Teman-teman udah pada tahu belum? Apa sih filsafat itu? Kalau belum, tonton sampai habis ya. Sebelum aku masuk materi, aku mau jelasin dulu nih apa aja sih yang bakal aku jelasin pada video kali ini. Jadi ada 5 poin nih yang bakal aku jelasin. Jangan di skip ya teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu apakah sih filsafat itu dan bagaimana definisinya. Yang kedua, apa sih filsafat pendidikan? Yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat ya? Kemudian yang keempat adalah bagaimana berpikir kefilsafatan. Yang terakhir, apa saja sih yang menjadi cabang filsafat itu sendiri? Yuk kita simak bareng-bareng. Dari pokok bahasan yang aku mau sampaikan nanti, pasti ada tujuan pembelajaran yang akan teman-teman dapatin. Dengan adanya pembelajaran ini, aku berharap teman-teman mencapai tujuan pembelajaran yang ada di video ya. Yuk kita langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang apa sih filsafat itu dan bagaimana ya definisi filsafat itu sendiri. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh, atau filsafat itu sendiri dapat berupa hasil dari akal manusia. Objek material dari filsafat itu yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu, filsafat ini berarti mempertanyakan dasar dan asal-usul dari segala-galanya untuk mencari orientasi dasar bagi kehidupan manusia. Kemudian materi selanjutnya ada apa sih filsafat pendidikan itu? Pertama, ada beberapa ajaran filsafat nih yang telah mengisi khazanah ilmu. Yang pertama ada idealisme, kemudian ada realisme, materialisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Kemudian ada makna filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan itu sendiri adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Sedangkan menurut John Dewey, filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan itu sendiri. Kemudian materi yang ketiga ada filsafat pendidikan terapan dari filsafat umum yang telah dibagi menjadi dua, yaitu filsafat pendidikan konservatif dan filsafat pendidikan progresif. Materi yang keempat ada peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan, di mana tujuan filsafat pendidikan ini adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Sedangkan peranan filsafat itu sendiri adalah memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan. Masih semangat nggak nih teman-teman? Tentunya masih ya. Selanjutnya yang kelima ada beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam pendidikan nih teman-teman, yaitu ada aliran idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Lanjut nih, ternyata kita udah di pokok bahasan yang ketiga, yaitu apa yang menjadi persoalan filsafat. Apa kalian pernah merasakan persoalan filsafat ini teman-teman? Yuk simak ciri-cirinya, yang termasuk persoalan filsafat memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bersifat sangat umum, tidak menyangkut fakta, bersangkutan dengan nilai-nilai, berpikir kritis, bersifat sinoptik dan implikatif. Pokok bahasan selanjutnya yaitu bagaimana berpikir kefilsafatan. Apa teman-teman pernah berpikir secara kefilsafatan? Atau teman-teman baru tahu kalau ada berpikir secara kefilsafatan ini? Berpikir kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau mengelola informasi yang diterima. Pokok bahasan yang terakhir nih teman-teman, tetap semangat ya. Selanjutnya ada materi mengenai apa saja yang menjadi cabang filsafat.
Dari cabang filsafat menurut beberapa tokoh, persoalan kefilsafatan ini meliputi bidang yang sangat luas, sehingga cukup sulit nih teman-teman untuk kita membahasnya. Namun, macam-macam cabang filsafat secara umum ada metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang udah aku jelasin tadi, aku udah nyiapin evaluasi nih teman-teman. Aku harap kalian isi dengan sebaik mungkin ya. Ya udah sampai sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya. Aku akhirin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.